lagi di sosok dan masih sama narasumber kita hari ini, yaitu Mas Dudi Oris. Nah, Mas, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Tadi pertanyaannya, apa sih yang dilakukan Mas Dudi ini untuk melakukan dari nol untuk membangkitkan lagi karirnya Mas Dudi? Ya kalau yang kemarin kan waktu bareng sama Yovino itu kan bisa dibilang semuanya udah siap, Iya. kan? Udah tinggal nyanyi aja gitu kan, gitu lagu ya. udah siap gitu kan, Betul, udah siap betul. siapin Mas Yofi, terus mau apa tinggal manajemennya udah siap Iya. gitu kan. Nah sekarang semuanya benar-benar dikerjakan sendiri gitu sama ya nggak sendiri sih, ada Tim. teman, ada tim dari manajemen juga, cuman betul-betul aku terlibat dari proses pemilihan lagu, terus building image-nya seperti apa, kemudian musisi yang mau aku ajak kerja sama siapa aja, kemudian aku turun langsung ke strategi pemasarannya seperti apa. Jadi ini dunia baru, ini jadi tantangan baru sih, jadi benar-benar masuk ke dalam gitu, nggak cuma sekedar kayak yang gitu. Bener-bener akhirnya tahu gimana sih cara membuat suatu album atau nyanyi dan lain-lain. Nah ini kan berarti habis itu langsung solo, tapi setelah Sengkang itu kan mungkin sempat hilang ya. Jadi kita mungkin nggak sempat dengar nama Mas Dudi Oris. Itu apa sih yang dilakukan Mas Dudi Oris? Istirahat. Oh istirahat? Jadi keluar 2012, aku break sekitar 2 tahun? Setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun itu bener-bener istirahat, totally istirahat? Bener istirahat, baru keluar satu lagi itu di 2014. 2014 aku baru punya satu single. Tapi Lagu judulnya Laksana Surga. Laksana Surga. Kemudian baru tahun berikutnya aku punya single lagi. Berarti kan 2 tahun tuh. Nah ada waktu istirahat sambil bikin lagu. Bikin lagu Mas Dudi bikin nggak? Cuman merancang-rancang istilah gitu. Jadi aku memang aku nggak bisa bikin lagu. Iya. Aku juga nggak bisa bermain satu alat pun. Jadi bagi aku seorang penyanyi itu hanya seorang penyampai pesan sih. Nyampai pesan. Nah dengan keluar aku dari Yovino, aku bisa banyak kerjasama sama pencipta lagu, baik itu baru atau yang sudah lama. Jadi harapannya sih bisa banyak cerita yang bisa aku sampaikan lewat lagu. Cuman kesulitannya apa sih untuk akhirnya kan solois? Mungkin apa yang dirasakan perbedaannya yang sangat jauh menjadi solois dan di grup tuh apa sih? Tanggung jawabnya sendiri sekarang. Tanggung jawabnya sendiri, kan iya udah. Dibagi kita tanggung jawabnya. Sekarang udah benar-benar tanggung jawab sendiri semua. Benar-benar semua harus tahu gimana jalannya. Dan sekarang aku memutuskan untuk jalan sendiri juga, jadi maksudnya tidak bekerja sama dengan label. Oh sekarang udah benar sendiri, indie. Karena pengen ada ininya sih, ada dari ini. Jadi pengen mengubah mindset orang-orang gitu, kalau indie itu nggak harus rock. Iya. Ini musik itu nggak perlu Betul, rock. betul. Indie itu adalah spirit gitu, nggak harus yang aneh-aneh musiknya gitu kan. Jadi indie itu adalah spirit gitu. Sekarang bermusik dengan spirit indie sebenarnya. Oke, nah kalau misalnya perubahan yang dirasakan oleh Mas Dudi sendiri dari pas grup dan juga solois, mungkin ada karakter sendiri yang Mas Dudi merasa ada perubahan dari cara bernyanyi atau kalau perubahan sih di 2 single yang ini memang sangat jauh berbeda. Jadi ketika aku keluar dari Yovino itu aku banyak melakukan apa-apa yang belum pernah aku kerjakan selama di sana. Di lirik Laksana Surga itu single pertama, aku memang pengen punya lagu yang bisa dinyanyikan sama semua orang. Artinya dari anak kecil ataupun sampai dewasa. Gitu. Kita akan menyanyikan lagu itu tidak aneh. Gitu. Dan aku akhirnya udah punya lagu seperti itu, Laksana Surga. Cukup diterima lagu itu kan di akhir 2013. Kemudian lagu yang ini, yang baru aku rilis di November tahun lalu, itu juga sangat minimalis, judulnya Ku Harus. Itu aku rekamnya semi live, jadi cuman pemain piano, kemudian aku nyanyi live, jadi memang dan ada satu violin juga. Udah, itu dong. Jadi memang itu udah geser banget dari yang kemarin. Tapi yang ke depan ini aku pengen ada sesuatu lagi yang fresh. Di single yang ke depan ini aku udah beberapa kali bongkar pasang dan aku pengen ada yang baru lagi untuk Budi. Oh, berarti walaupun tidak menciptakan lagu tapi bongkar pasang, istilahnya meracik-racik dan lain itu benar-benar terjun langsung nih Mas Dudi. Nah kalau misalnya pencapaian terbesar, kita ngomong udah berbelas-belas tahun Mas Dudi ada di dunia industri musik. Pencapaian terbesar apa sih yang Mas Dudi rasakan? Ini besar banget nih yang akhirnya gue rasakan di dunia industri musik. Pencapaian terbesar itu ketika ngelihat anak kecil bisa nyanyiin lagu saya. Oh, itu jadi maksudnya dan semuanya gitu, kita jalan ke daerah yang belum pernah gitu, terus mereka dengerin mereka, oh dia nyanyiin lagu saya gitu. Itu udah pencapaian luar biasa sekali. Berartinya ya memang di single yang kemarin nggak banyak orang yang cukup tahu kalau aku udah keluar gitu kan. Jadi memang aku tidak mempromokan secara besar. Aku hanya bermain dengan radio. Aku lempar singleku itu ke radio. Jadi aku pengennya
dikenal lewat karya dulu deh. Iya, betul. Jadi orang yang mana sih Laksana Surgaku? Yang mana sih Dudy Oris itu yang nyanyi lagu Laksana Surgaku. Oke. Dikenal lewat karya. Lewat karya baru akhirnya ke pencipta dari yang bawanya tuh siapa. Terus kalau misalnya nih setelah akhirnya solois, kan pasti waktu grup itu kan ada fans lah istilahnya yang fans sama Mas Dudy sendiri. Pas hengkang atau pas keluar, gimana sih cara Mas Dudy tuh untuk membuat fans itu tuh tetap nggak merasa kecewa atau gimana? Ya ada beberapa teman-teman yang dekat yang bergabung dengan waktu dari dulu ya, memang mereka udah bergabung dari awal banget aku di sini. Mereka nyebut dirinya Dudy Lovers. Jadi teman-teman Dudy Lovers itu yang banyak kasih masukan juga. Terus awalnya mereka kecewa, gitu kan. Cuman aku kan ini sebetulnya adalah proses yang harus dijalani loh, gitu. Karena untuk kebaikan bersama. Iya betul. Untuk Yofi Nuno supaya selalu tetap fresh, gitu kan. Dan saya juga masih ada beberapa mimpi yang harus dicapai gitu, yang pengen dicapai, mudah-mudahan sih tercapai gitu. Akhirnya mereka justru sangat mengerti dan tetap support Yofi Nuno dan tetap support Mas Dodi. Setelah berbelas tahun di dunia industri musik, pengalaman yang benar-benar Mas Dodi rasakan apa? Amazing atau pengalaman benar-benar yang nyampe banget ke Mas Dodi itu pengalaman seperti apa sih? Bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan, iya benar. Tur ya, gitu. Karena awalnya kan memang aku sebenarnya senang traveling. Iya. Aku sangat senang traveling, jadi bermusik itu jadi kendaraan untuk traveling gitu kan. Dan beruntungnya kemarin selama di Yofi Nuno juga kemarin itu akhirnya banyak ke daerah-daerah yang aku belum pernah capai. Salah satunya bersama Yofi Nuno, aku sudah pernah sampai nyanyi di Freeport gitu kan. Jadi ini tempat yang memang orang susah banget masuk gitu kan, nggak mungkin, tapi aku bisa bernyanyi di sana. Termasuk ke daerah-daerah lain yang di Indonesia yang luar biasa gitu kan. Itu sih. Itu pengalaman yang benar-benar nyanyi di Ambon, satu stadion nyanyi semua gitu. Sehari mungkin bisa ke berapa kota, itu pengalaman banget ya. Itu seru banget. Itu seru banget. Kalau misalnya kita ngomongin Mas Dodi sendiri nih. Mas Dodi, kita ngomongin Mas Dodi Haris. Menurut Mas Dodi tuh sekarang Mas Dodi tuh seperti apa sih? Saya sekarang lebih yang saya sendiri. Sosoknya? Iya, lebih saya sendiri. Jadi memang sekarang lebih santai. Pengen karya saya lebih dikenal dan dicintai aja. Apakah merasa lebih bisa mengeluarkan segala istilahnya bisa gimana kalau misalnya di grup band kan kita dibagi-bagi ya. Kamu boleh keluarin 50%, apa sekarang dengan solois tuh bisa lebih merasa ini semuanya gue bisa ngeluarin nih. Kalau di pekerjaan sih aku selalu 100% dari dulu. Dari 100%. Cuman mungkin kalau sekarang memang betul-betul ego pribadinya bisa keluar 100% mungkin ya. Ego pribadi bisa keluar 100%, tapi ya aku juga ada tim manajemen, ada beberapa orang yang jangan kayak gitu juga begini. Dan aku cukup dekat juga sama Mas Yofi kan. Jadi sampai sekarang juga masih di teman konsultasi. Next single juga masih laguin Mas Yofi. Lagunya Mas Yofi, wah bagus banget nih, berarti hubungan masih bagus. Nah, sekarang lagi sibuk, tadi lagi bikin album, lagi bikin single. Sorry. Itu sekarang itu rencananya mau kapan nih keluarnya? Dalam waktu dekat mungkin akhir Februari atau awal Maret. Pengen sih pas Valentine, cuman lagunya lagu-lagu lagi sih, bukan lagu percintaan. Bukan lagu percintaan, jadi nggak pas ya pas Valentine. Itu target terdekat yang ingin banget dicapai atau mimpi yang belum dicapai oleh seorang Dudy Oris itu apa? Karena udah belasan tahun, apakah masih punya mimpi yang belum tercapai? Punya album sendiri sih. Punya album sendiri. Mudah-mudahan punya kesempatan buat aku. Itu udah mulai merancang atau gimana nih? Lagi. Udah mulai lagi dicicil. Lagi dicicil tuh. Kalau misalnya yang album ini yang single tadi, itu udah 100% kah tinggal launching atau kayak masih ya gimana? Mana baru santai vokal, lagi dirubah-rubah dikit. Minggu depan rencananya masuk mixing untuk mastering. Jadi awal bulan Februari sih udah siap. Udah siap ya, tinggal menentukan kapan nih mau ngeluarinnya. Sekarang kita ngomongin musik di Indonesia, dunia industri musik. Menurut Mas Dodi kayak gimana sih? Sebagian bilang kalau industri musik Indonesia memang lagi lesu. Cuman jangan dilihat industrinya seperti itu, tapi dari sisi musisinya aja deh gitu. Saya dan teman-teman yang di musisi, kita lihat aja banyak kok, masih tetap tiap bulan itu selalu ada yang keluar yang baru terus gitu. Ada yang fresh, yang dibilang musisi kondisi industrinya lagi lesu, tapi di kreatifnya tidak boleh lesu gitu. Tidak boleh lesu. Jadi cuman apakah menurut Mas Dodi dunia industri musik di Indonesia ini udah baik? Akan lebih baik lagi. Ini hanya proses saja kok. Hanya proses kayak zaman dulu lah, dari zamannya piringan hitam ke kaset.
itu Betul, kan pasti betul, akan berasa. iya. Kemudian dari kaset ke CD, dan sekarang CD ke digital itu memang berasa banget, dan Iya. bukan cuma di Indonesia, di Amerika juga banyak toko kaset yang tutup. Berarti ya sekarang masih ada waktu nih untuk membenarkan atau memberikan sesuatu yang indah untuk dunia musik Ya. Indonesia. Kalau misalnya untuk pesan-pesan untuk teman-teman mungkin yang mau terjun dunia musik, entah mau jadi produser musik atau mau jadi penyanyi seperti Mas Dodi, itu apa sih pesannya? Nomor satu sih tanggung jawab. Tanggung jawab. Terhadap profesi yang udah dipilih gitu. Jadi kalau memang penyanyi ya harus belajar yang banyak gitu, mencari referensi penyanyi yang disuka. Terus kalau nomor dua menurut aku adalah mental. Jadi ketika tiba-tiba naik tidak kaget, tapi Tiba-tiba turun turun juga jangan nggak lebih kaget juga. lagi karena udah Jadi- naik gitu. Jadi kan apapun itu kan semua perjalanan aja. Gitu. Perjalanan. Tanggung jawab, mental. Makasih banyak nih Mas Dodi Sama-sama. Oris, ngobrolnya kita seru banget ngobrol hari ini. Nah pemirsa, terima kasih karena Anda telah menyaksikan Sosok. Nah tadi kita bincang-bincang seru sama Mas Dodi Oris. Saya Garis Syaroha dan seluruh kru yang bertugas panis. Jangan lupa tetap saksikan Sosok di www.minus.tv. Dadah!